Shalom, Sobat WB yang dikasihi Tuhan. Renungan Harian Wanita Bijak, edisi hari Sabtu, tanggal 2 Agustus tahun 2025. Dengan judul Bertahan dalam Proses. Bacaan firman Tuhan hari ini diambil dari Ibrani 12 ayat 5 sampai 17. Sebelum bersama-sama membaca dan merenungkan firman-Nya, mari kita tundukkan hati dan kepala kita melalui doa. Bapa dalam surga, kami sungguh bersyukur kami masih kuat sampai hari ini hanya karena anugerah-Mu Tuhan. Dan seterusnya kami mau tinggal di dalam anugerah-Mu saja. Biarlah firman Tuhan hari ini sungguh-sungguh Tuhan tidak hanya menguatkan kami, tetapi mendegakkan kami untuk tetap kuat. Di dalam nama Tuhan Yesus kami memohon. Amin. Bacaan firman Tuhan hari ini dari Ibrani 12 ayat 5 sampai 17. Sekali lagi Ibrani 12 ayat 5 sampai 17. Saya akan membacakan dalam terjemahan baru 2. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Kamu sudah lupa akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak. Hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan, dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya. Karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya, dan ia mencambuk orang yang diakuinya sebagai anak. Bersabarlah, anggaplah semua itu sebagai didikan. Allah memperlakukan kamu seperti anak. Di manakah terdapat anak yang tidak dihajar oleh ayahnya? Namun, jikalau kamu bebas dari didikan yang harus diterima setiap orang, kamu adalah anak-anak haram dan bukan anak-anak yang sah. Selanjutnya dari ayah kita yang sebenarnya kita peroleh didikan dan mereka kita hormati. Kalau demikian, bukankah kita harus lebih taat kepada Bapa segala roh supaya kita hidup? Sebab mereka mendidik kita dalam waktu yang singkat sesuai dengan apa yang mereka anggap baik. Tetapi Dia menghajar kita untuk kebaikan kita, supaya kita beroleh bagian dalam kekudusan-Nya. Memang tiap-tiap didikan pada waktu diberikan tampaknya tidak mendatangkan sukacita, tetapi duka cita. Namun, kemudian didikan itu menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai kepada mereka yang dilatih olehnya. Sebab itu, kuatkanlah tangan yang lemah dan lutut yang goyah. Luruskanlah jalan bagi kakimu, sehingga yang pincang jangan terkilir, melainkan sembuh. Berusahalah hidup damai dengan semua orang, dan kejarlah kekudusan. Sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Jagalah supaya jangan ada seorang pun kehilangan anugerah Allah, agar jangan tumbuh akar pahit yang menimbulkan kerusuhan dan mencemarkan banyak orang. Janganlah ada orang yang menjadi cabul atau tidak suci seperti Esau yang menjual hak kesulungannya demi sepiring makanan. Sebab kamu tahu bahwa kemudian ketika ia hendak menerima berkat itu, ia ditolak. Sebab ia tidak beroleh kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya, sekalipun ia mencarinya dengan mencucurkan air mata. Demikian bunyi firman Tuhan. Berbahagialah kita yang merenungkan dan melakukan. Mari Sobat WB, kita luangkan waktu sejenak untuk merenungkan firman-Nya. Sembari kita membaca, berdoalah agar mengerti dan mempraktekannya dalam hidup kita. Apa alasan Tuhan mendidik orang-orang yang dikasihinya? Di ayat 10. Dan apa hasil dari ganjaran yang sementara mendatangkan duka cita? Di ayat 11.
Apa perintah Tuhan di ayat 12? Selamat pagi Sobat WB. Pagi ini mungkin kita bangun dengan rasa lelah yang tidak bisa dijelaskan. Pikiran penuh dengan kekhawatiran akan berbagai masalah, keuangan, ataupun keluarga yang datang silih berganti. Mungkin juga rasa kesepian. Kita sering merasa harus selalu kuat di depan orang lain, padahal sesungguhnya jiwa kita rapuh. Tuhan menghajar orang yang dikasihinya, dan ini sesungguhnya adalah bentuk dari kasih Tuhan untuk kita. Untuk dapat memahami kebenaran ini, kita perlu bertumbuh dalam kedewasaan. Umumnya saat kita mengalami didikan Tuhan, kita cenderung mengasihani diri sendiri dan berusaha mencari pembenaran diri. Tetapi, jika kita dengan rela menerima didikan Tuhan dan percaya bahwa itu semua baik untuk kita makin mengenal Tuhan, maka ujungnya adalah sukacita. Semua untuk kebaikan kita, mendatangkan damai, dan supaya kita mendapat bagian dalam kekudusannya. Kekudusan inilah yang harus kita kejar, karena itu yang berkenan kepadanya. Sobat WB, jangan menjadi lemah, jangan menjadi putus asa, atau berbelok arah menghindari didikan Tuhan. Tetap berdiri dan berjalan dalam kasih karunia, supaya tidak menjadi pahit hati melewati prosesnya. Percaya bahwa di ujung sana engkau menemukan keindahan. Sebelum membagikan kepada rekan dalam kelompok pemuritan berkat yang telah kita terima dan komitmen kita, mari kita datang kepada Tuhan, memohon kekuatannya. Tuhan, terima kasih firman-Mu selalu meneguhkan kami, selalu mengingatkan kami, memberi pengertian yang baru, sehingga kami boleh bertahan sampai hari ini Tuhan. Di tengah tantangan masalah dunia yang tidak habis-habisnya. Itu sebabnya Tuhan kami terus mau dekat dengan Engkau dan kebenaran-Mu. Sepanjang hari ini kami serahkan hidup kami sepenuhnya Tuhan. Tolong kami, buat kami tetap bertahan di dalam proses-Mu. Dan tetap percaya di ujungnya kami ketemu dengan keindahan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Didikan Tuhan adalah bentuk kasih sayang Tuhan untuk kita.